Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Dulur-dulur Ngabaris TV yang sangat saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah bisa bertemu kembali di tadabbur Al-Quran. Tapi karena masih jauh dari ahli, ini sekedar sharing. Sekedar membacakan, mudah-mudahan manfaat. Tabarruk, ini tabarruk, ngalap berkah, sekedar membacakan, sharing, mudah-mudahan manfaat. Masih tentang surat Al-Fatihah, ini edisi 2, tadabbur Quran edisi 2. Edisi 2 juga masih tentang surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini menurut Ibnu Abbas dan juga menurut Qatadah dan Abul Aliyah, surat Al-Fatihah adalah Makkiyah. Jadi intinya surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Itu menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan Abul Aliyah. Tapi menurut pendapat lain, Al-Fatihah itu termasuk Madaniyah. Ini pendapat yang dikatakan oleh Abu Hurairah, Mujahid, Atta Ibnu Yasar, dan Az-Zuhri. Jadi menurut beliau-beliau Al-Fatihah itu merupakan Madaniyah. Pendapat lainnya lagi mengatakan, jadi ada pendapat yang ketiga, surat Al-Fatihah diturunkan sebanyak 2 kali. Pertama di Mekah dan kedua di Madinah. Jadi ada 3 pendapat di sini masalah diturunkannya surat Al-Fatihah. Ada yang menyebutkan Al-Fatihah itu di Mekah, ada yang menyebutkan di Madinah, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu diturunkan 2 kali. Pertama di Mekah, yang kedua di Madinah. Tetapi pendapat pertama lebih dekat kepada kebenarannya. Karena alasannya, kenapa lebih dekat kepada kebenaran? Itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Artinya wallahu a'lam bil murad, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Walaqad, dan sesungguhnya atainaka, kami telah berikan kepadamu sab'an, 7 di sini 7 ayat minal mathani, yang dibacanya berulang-ulang. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan bahwa separuh dari surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah, sedangkan separuh yang lain diturunkan di Madinah. Itu pendapat yang ketiga ya, Abu Lais As-Samarqandi. Jadi separuh di Mekah, separuh di Madinah. Akan tetapi pendapat yang ketiga ini pendapat yang sangat aneh. Dinukil oleh Al-Qurtubi, darinya surat Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. 7 ayat tanpa ada perselisihan. Nah, di sini tadi disebutkan surat Al-Fatihah termasuk Makkiyah atau Madaniyah, ada 3 pendapat. Tetapi untuk yang lebih kuat insya Allah kalau merujuk kepada surat Al-Hijr ayat 87, bahwa Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah, termasuk surat Makkiyah. Sekarang dalam masalah sab'am minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang,
Al-Hijr ayat 87, tapi tetap ada perselisihan lagi di kalangan ulama. Yang pertama, surat Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat tanpa ada perselisihan memang. Tetapi sebenarnya ada juga yang menyebutkan Amr ibnu Ubaid mengatakan 8 ayat. Nah, sedangkan kan di dalam surat Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'am minal mathani, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepadamu dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, berarti 7 ayat. Tapi ada juga dari Amr ibnu Ubaid mengatakan, beliau mengatakan bahwa 8 ayat, dan Husain al-Jufi mengatakannya 6 ayat bahkan. Amr ibnu Ubaid 8 ayat dan Husain al-Jufi mengatakan 6 ayat. Kedua pendapat ini tentunya syaz. Syaz itu artinya menyendiri. Para ulama mengatakan bahwa sejumlah kalimat dalam surat Al-Fatihah semuanya ada 25 kalimat. Jadi dalam Al-Fatihah itu ada 25 kalimat, sedangkan huruf dalam surat Al-Fatihah itu adalah sebanyak 113. 25 kalimat 113 hurufnya. Imam Bukhari dalam permulaan kitab tafsir mengatakan bahwa surat ini dinamakan Ummul Kitab karena penulisan dalam mushaf dimulai dengannya. Jadi Al-Fatihah ditulis pertama kali di awal mula kitab, disebut Ummul Kitab. Alasannya disebut Ummul Kitab karena di mushaf ini dimulai dengan Al-Fatihah, dan permulaan bacaan dalam sholat dimulai pula dengannya. Jadi kitab ini dimulai dengan Al-Fatihah, kitab Al-Quran maksudnya, dan juga sholat dimulai dengan Al-Fatihah. Jadi disebut Ummul Kitab. Menurut pendapat lain, sesungguhnya surat ini dinamakan Ummul Kitab karena semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran merujuk kepada apa yang terkandung di dalamnya. Jadi disebut Ummul Kitab ini berbeda persepsi lagi. Menurut pendapat yang lain disebut Ummul Kitab itu karena semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran merujuk kepada apa yang terkandung di dalamnya. Jadi semua yang terkandung di dalam Al-Quran dari awal terkandung dalam Al-Quran disimpulkan atau merujuk kepada yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu mencakup semua, menyinggung daripada isi Al-Quran. Itu Al-Fatihah. Itu dalam penyebutan Al-Fatihah di masalah disebut Ummul Kitab. Disebut Ummul Kitab ada 2 persepsi. Nah, itu untuk edisi yang kedua. Insya Allah dilanjutkan masih tentang surat Al-Fatihah di edisi yang ketiga. Mudah-mudahan manfaat untuk semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.